Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit dan mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah sudah pada berdoa ya. Nah, maka ad-du'a silahul mu'min. Jadi doa itu senjata orang beriman. Senjata untuk melindungi diri kita dari berbagai macam bahaya. Doa itu ikhtiar konkretnya. Jadi jangan mengabaikan doa selain tentu ikhtiar lain seperti ya untuk menghadapi situasi seperti sekarang ini Bu sekalian, di mana banyak orang khawatir terkena virus ya, corona, maka semua ikhtiar yang mampu kita lakukan. Jangan ada yang kita anggap remeh ya, termasuk cuci tangan, ya, pakai masker dan lain sebagainya. Termasuk tentu doa yang paling utama. Doa jangan dilupakan. Hafal semua insya Allah ya, sekalian. Ya, doa yang diajarkan oleh Nabi dan sebaiknya rutin dibaca setiap pagi dan setiap sore hari. Nah, gimana doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Salah samarrat, 3 kali baca. Ada yang belum hafal? Hafal semua? Belum. Ulangi lagi ya. Sama-sama. Ya. Bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali ya. Bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Sekali lagi. Bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah. Yang belum baca yang dibaca kita udah 3 kali. Nah, apa kata Nabi? Man asbaha qala bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Salasa marratin, 3 kali. Lam tadurhu fujaa'atu bala'in hatta an yumsiya. Wa man qala hina amsa, ada doa tadi, salasa marratin lam tadurhu fujaa'atu bala'in hatta an yusbiha. Barang siapa yang membaca ketika pagi hari doa tadi 3 kali, maka tidak akan membahayakan dirinya fujaa'atu bala, penyakit yang datang tiba-tiba.
sampai sore. Dia tidak akan kena kalau kita bacanya di pagi hari 3 kali. Nah, sebaliknya kalau kita baca di sore hari ba'da asar atau ba'da maghrib begini, maka lam tadurhu fujaa'atu bala'in hatta an yusbiha. Tidak akan membahayakan dirinya penyakit yang datang tiba-tiba sampai besok pagi. Nah, itu manfaatnya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu mohon dibaca dan dihafalkan doa itu sungguh-sungguh, karena ini adalah wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Nabi SAW, lalu Nabi menyampaikan kepada para sahabat dan tentu saja diajarkan kepada kita semua. Nah, tapi tadi masih banyak di antara kita yang belum hafal. Nah, yang belum hafal berusahalah, karena ini obatnya yang paling dahsyat itu, obat segala penyakit adalah doa. Penyakit itu dari siapa? Allah kan? Innallaha anzala da'a wad dawa wa ja'ala likulli da'in dawa. Sesungguhnya Allah itu menurunkan penyakit dan setiap penyakit dan obatnya, dan setiap penyakit Allah jadikan obatnya, ada obatnya. Semua penyakit datang dari Allah, obatnya juga yang memberikan juga Allah. Nah, salah satu obat yang paling sering diajarkan oleh Nabi ketika kita sakit adalah berdoa. Nah, ini doa itu obat paling dahsyat. Itu yang harus kita yakini, karena itu obat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentu saja kita tidak menolak obat-obat yang diproduksi oleh manusia. Kalau toh memang dianggap dia bisa menyembuhkan, nah, kenapa tidak kita juga ambil obat itu. Tapi yang salah adalah ketika kita percaya sama obat ciptaan manusia, tapi lupa obat yang diajarkan Allah. Itu yang paling parah. Nah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu ya. Percaya pada obat yang dibuat oleh manusia, lalu kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi obat yang katanya didatangkan sudah dibeli banyak itu keliru juga kan, repot juga itu. Kan itu. Menurut beritanya obat sudah didatangkan banyak sekali, ternyata keliru. Nah, gimana itu? Itu manusia bisa keliru, tapi Allah, mungkin nggak Allah keliru? Tidak mungkin Allah keliru. Allah pasti selalu pas dan tepat. Nah, ini maka itu bukti bahwa manusia itu dengan segala macam kekuatan yang dimilikinya bisa saja keliru, tapi Allah tidak mungkin keliru. Nah, doa tadi nanti kalau nggak salah di grup kajian ini sudah di-share ya. Nah, itu tinggal dihafalkan itu. Sama satu lagi itu doa a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Nah, itu juga sebaiknya dibaca setiap pagi dan setiap sore hari. Apa sih artinya? Yang tadi ya, bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Yaitu suatu nama yang tidak akan membahayakan suatu apapun dengan namanya, fil ardi wala fis sama, di langit, di bumi maupun di langit, wa huwas samiul alim. Dialah Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu artinya. Jadi kalau kita sebut namanya, tentu kita berdoa berharap kepada Allah, Allah yang melindungi kita, tidak akan ada satupun yang bisa membahayakan kita. Kalau kita yakin itu baca. Atau yang kedua tadi, a'udzu bikalimatillahi tammah, atau a'udzu bikalimatillahi tammati, aku berlindung dengan nama-nama Allah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaqa, dari keburukan setiap apa yang Allah ciptakan, makhluk yang Allah ciptakan. Nah, itu juga lam tadurhu syai'un, ya, tidak akan membahayakan dirinya apapun. Nah, itu sekalian. Kalau ini yang kedua ini bisa dibaca satu pagi hari, sore hari, mau tidur, semua ada dalilnya. Atau pas kita berjalan di tempat-tempat angker yang katanya berbahaya, nah, kita bisa baca doa tadi yang kedua, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Jadi ini sekalian sebagai mukaddimah supaya kita tidak khawatir berlebihan ya.
Baik, kita sekarang masuk pembahasan yang keempat ya, al-mas'alah ar-rabi'ah. Bapak Ibu bisa buka kalau di kitab terjemahnya itu berarti halaman kelima ya, halaman 5 dan 6 ya. Saya bacakan al-mas'alatur rabi'ah. Permasalahan yang keempat. Inna dinahum mabniun ala usulin. Sesungguhnya agama orang-orang jahiliyah itu dibangun atas dasar-dasar atau pondasi a'dhamuha at-taklid. Yang paling besar dasar agama mereka adalah taklid. Apa itu taklid Bapak Ibu? Pernah kita bahas? Mahwat taklid qabulu qauli ahadin wa anta la tadri min aina ma'khadhahu. Menerima pendapat seseorang yang kita nggak tahu pendapat itu dari mana dalilnya, dari apa dasarnya. Pokoknya orang ngomong, ya udah kita terima saja. Nah, orang melakukan, udah terima saja. Ikut-ikutan, ya betul Pak Budi. Melu-melu ya. Dia nggak peduli apakah ada dalilnya atau tidak, ya nggak penting. Yang penting apa yang diomongkannya. Nah, ini namanya taklid, Bapak Ibu dan sekalian. Tentu ini berbahaya ya. Ya pokoknya udahlah. Di sana itu kan orangnya pinter-pinter. Itu kan masjid besar. Itulah patokan kita. Jadi wong di sana aja nggak ada sholat Jumat, walaupun ada sholat zuhur jamaah ya nggak apa-apa kita ikut sana. Nah kan ini nggak benar ya. Jadi ada orang bisa berkumpul, bisa berkumpul banyak orang, tapi padahal pada hari Jumat, di waktu Jumat nggak ngadain sholat Jumat, malah sholat zuhur. Nah lalu kita bilang, wah di sana kan banyak orang pinter, di sana kan masjid besar, udah kita ikut saja, itu taklid namanya. Ya kita harus ikuti kalau kita ngerti. Nah, kalau ternyata apa yang dilakukan oleh orang yang kita anggap banyak orang pintar itu nggak ada dalilnya, bahkan nabrak dalil, ya kita harus tinggalkan. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah jadi sebenarnya musibah seperti yang sedang kita alami saat ini, kita bisa ngelihat juga tuh mana orang-orang yang asal ikut-ikutan, mana orang yang ngikutin berdasarkan ilmu, yaitu sekalian. Nah kemudian fahuwal qaidatul kubra li jami'il kuffar awwalihim wa akhirihim. Taklid adalah kaidah besar bagi seluruh orang-orang kafir, baik yang pertama maupun yang terakhir. Allah Ta'ala berfirman, dalilnya disebutkan dalam surah Az-Zuhruf ayat ke-23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha. Dan demikianlah, tidaklah kami utus seorang nabi atau rasul sebelum engkau wahai Muhammad fi qaryatin, dalam satu negeri, min nadhirin, yang memberi peringatan, illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang kaya, orang-orang terhormat dari negeri tersebut mengatakan, inna wajadna aba'ana, sesungguhnya kami mendapatkan nenek moyang kami ala ummatin, berada di atas agama, wa inna ala asarihim muqtadun, dan sesungguhnya kami mengikuti jejak-jejak mereka. Nah itu yang dikatakan oleh tokoh-tokoh suatu negeri yang sudah nyaman dengan apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka, dan mereka menikmati posisi itu. Lalu ketika datang orang menyerukan sesuatu yang lebih baik, mereka nggak mau berubah. Kata mereka tadi, kita sudah dapatkan dari nenek moyang kami bahwa mereka sudah melakukan sesuatu dan kita hanya ikut aja jejak-jejak mereka. Jadi nggak perlu kita rubah-rubah, tidak perlu kita ganti, tidak perlu kita tinggalkan. Nah, itu taklid namanya. Bahkan nanti disebutkan dalam ayat yang lainnya. Dalam ayat berikutnya, yaitu surah Luqman ayat 21. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallahu, ikutilah apa yang telah Allah turunkan,
Qalu, lalu mereka berkata, qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi abauna. Mereka berkata, kami mengikuti apa-apa yang kami dapatkan pada nenek moyang kami. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabi sya'ir. Meskipun syaitan telah menyeru nenek moyang mereka kepada azab yang pedih, ya, sa'ir, azab neraka sa'ir. Nah, itu dalil yang kedua, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian. Nah, maka berdasarkan dua dalil ini dan dalil-dalil berikutnya menunjukkan begitulah dasar atau kaidah beragamanya orang-orang jahiliyah. Ketika Nabi mendakwahi orang-orang kafir Quraisy, mereka nggak mau berubah karena dari dulu nenek moyang kami yang menyembah patung. Lah kok engkau menyuruh kami untuk meninggalkan patung-patung supaya hanya menyembah Allah saja? Tentu saja kami tidak mau. Ya, ini berselisih dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Itu juga yang dikatakan oleh Abu Thalib, paman Rasul, ya, SAW, ketika Rasul mendakwahi beliau, bahkan mentalkin beliau di akhir hayatnya, di masa-masa sedang sakaratul maut. Nah, beliau mengatakan di antara perkataannya, jadi kami mengikuti apa-apa yang telah kami temukan pada nenek moyang kami. Nah, akhirnya tentu meninggal dalam kekufuran, dan tentu saja orang yang meninggal dalam kekufuran diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, tapi begitulah orang-orang jahiliyah. Nah, oleh karena itu, janganlah dalam beragama ini kita taklid. Jangan ikut-ikutan. Kita harus cari tahu. Kok begini? Kenapa ya? Ada nggak dalilnya? Nah, itu yang harus kita usahakan sekalian. Kalau kita nggak bisa, tanya orang yang menurut kita dia bisa, dia ngerti, dia bisa nelusuri. Tanya, ini gimana? Kalau kita sendiri nggak bisa, nah, kan ada, kita punya akses untuk bertanya kepada orang-orang yang menurut kita dia paham. Ya, bahkan kalau perlu ada second opinion gitu ya, pendapat pembanding. Oh, kesimpulan kurang puas, ingin lebih mantap, tanya lagi yang lain, tanya yang lain. Baru nanti setelah tanya-tanya itu, mana yang dalilnya jelas dan kuat, nah, maka itulah yang kita ikutin. Jangan orang banyak melakukan, oh kita langsung ikut-ikutan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain, karena itu adalah taklid, ya. Tapi hadis ada penjelasan, amma at-taqlidu fil khairi fa hadza yusamma ittiba'an wa iqtida'an. Adapun taklid dalam kebaikan, fa huwa yusamma ittiba'an wa iqtida'an, maka itu dinamakan ittiba' atau iqtida'. Walaupun kita perlu garis bawahi, beda sesungguhnya antara taklid dengan ittiba'. Kita dulu kayaknya pernah kita singgung bahwa manusia itu dilihat dari ilmunya itu ada 3 tingkatan. Masih ingat Bapak Ibu ya? Apa saja itu? Yang tingkatan tertinggi apa namanya? Nah, dulu pernah kita bahas kayaknya di sini ya. Jadi manusia itu kalau dilihat dari ilmunya maka ada. Nah, ini yang paling rendah muqallid. Muqallid itu orang yang taklid. Di atasnya ini ada namanya muttabi. Muttabi itu ya, beda dengan muqallid. Muttabi atau ittiba, ini perbuatan yang disebut taklid. Muqallid itu orangnya, perbuatan disebut taklid. Muttabi itu orangnya, perbuatan disebut ittiba. Ittiba. Nah, kalau ittiba, qabuli qauli ahadin fa anta tadri min aina maqsadahu. Anda mengikuti pendapat seseorang dan Anda tahu dari mana dasarnya, dalilnya. Itu namanya muttabi atau perbuatan seperti ittiba. Nah, yang paling tinggi disebut mujtahid.
Ini yang paling tinggi kedudukannya, perbuatan disebut ijtihad. Kita mungkin belum bisa sampai pada level ini. Setidaknya kita harus naik ke level yang kedua ini, utawi. Jadi beda. Tadi beliau katakan taklid fil khairi fahada yusamma ittiba'an waqtidaan. Taklid dalam kebaikan ini disebut ittiba atau iktida. Nah, ini menurut kami pernyataan ini bisa saja bermasalah. Nanti ketika ada orang taklid, ini kan baik, gitu kan? Ini baik. Padahal dia nggak ngerti juga dalilnya. Yang penting ini baik, udah diikutin. Nah, karena bisa jadi sesuatu yang diikuti oleh orang dari seseorang menurut akal kita baik. Menurut akal kita baik, padahal ternyata bertentangan dengan dalil kan. Nah, oleh karena itu ittiba itu beda dengan taklid, nah, tidak sama. Nah, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, maka dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 38 disebutkan Yusuf SAW mengatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Nah, istilahnya bukan waqalladtu tapi ittaba'tu millata abai. Aku ittiba, mengikuti agama bapak-bapakku Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Kami tidak akan pernah mensekutukan Allah dengan apapun. Nah, istilahnya bukan waqalladtu tapi wattaba'tu. Karena memang taklid dan ittiba itu berbeda, Bapak Ibu sekalian. Atau dalam surah Taubah Allah Ta'ala berfirman was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, ini orang-orang yang baik itu mereka akan mengikuti orang-orang muhajirin, orang ansar dengan baik tadi. Alladzina ittaba'uhum bi ihsan. Ittiba itu tadi, dia ngikuti tahu dalilnya. Begitu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, yang sudah kami bahas di beberapa majelis, misalnya dalam situasi seperti ini kan ada misalnya sebagian kaum muslimin kunut nazilah. Betul ya? Nah, ada. Itu kita harus tahu ada nggak dalilnya. Sana kunut nazilah, sana kunut nazilah. Udah deh, yuk kita kunut nazilah. Nah, sebelum kita ikut harus tahu dulu dalilnya. Kalau kita belum coba cari tahu lalu langsung asal ngikut saja, itu namanya taklid. Nah, maka harus dicari dalilnya ada enggak. Nah, kami coba cari tahu dalilnya. Ternyata memang para ulama dalam situasi ada wabah penyakit yang meluas seperti ini ada dua pandangan. Sebagian ulama mengatakan iya, dianjurkan untuk kunut nazilah. Nah, alasan mereka karena wabah ini, penyakit yang mewabah ini itu sudah membunuh banyak orang alasannya. Nah, lalu dianjurkan untuk kunut nazilah. Itu alasannya. Lalu kemudian Bapak sekalian, bagaimana dulu sejarahnya kunut nazilah itu? Nah, itu kita kan harus lihat konteks awal mula sejarah Rasulullah kunut nazilah. Awal mulanya kunut nazilah terjadi ketika Nabi SAW mengutus 70 orang dari kalangan para sahabat Al-Qurra, orang-orang alim, para penghafal Quran, ke suatu kaum, dan kaum itu memang memintanya. Kemudian setelah dikirim, ternyata kaum tersebut mengkhianati Nabi SAW, lalu 70 utusan Nabi itu semua dibunuh.
Nah, sampailah berita itu kepada Nabi, lalu Nabi kunut nazilah. Ya. Memohon kepada Allah supaya membinasakan orang-orang yang telah membunuh sahabat-sahabat beliau. Itu sejarah awal mula kunut nazilah. Lalu kemudian sebulan kira-kira Rasulullah kunut nazilah, kemudian ditegur oleh Allah ya, di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Jadi yang intinya Allah mengatakan bahwa engkau Muhammad tidak bisa ikut campur tangan. Karena apa? Bisa jadi nah, dalam doa kunut Rasul itu kan Rasul menyebut nama-nama ya, tertentu, nama-nama suatu kaum disebut secara spesifik oleh Nabi SAW. Didoakan disebut nama-namanya secara spesifik. Nah itu lalu kemudian ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, itu diabadikan di dalam surah Ali Imran ya, ayat 125. Nah, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa buka Al-Quran surah Ali Imran ayat tadi 125 kalau tidak salah ya. Saya sebutkan ayat 25 atau ayat berapa Pak? 128 ya, atau 128. Laisa laka minal amri syai'un. Nah, ini ayat 128 ya. Laisa laka minal amri syai'un an yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Engkau Muhammad tidaklah bisa ikut campur tangan dalam suatu urusan. Maksudnya ikut campur tangan dalam urusan ketentuan Allah. Aw yatuba alaihim. Bisa saja Allah memberikan pintu taubat kepada mereka yang telah membunuhi orang-orang muslim tadi, au yu'adzibahum, atau bisa saja Allah juga mengazab mereka. Fa innahum zalimun. Sesungguhnya mereka memang zalim. Artinya Allah tidak bisa didikte oleh kita, oleh Rasulullah SAW. Itu dibinasakan ya Allah. Ini binasakan, simpulan binasakan. Nah, itu tidak boleh seperti itu kecuali kalau kita mendoakan secara umum. Nah, misalnya Allahumma dzul asyirka wal musyrikin wal zalimin al munafiqin al kafirin. Ya Allah, hinakanlah orang-orang kesyirikan, orang-orang berbuat syirik, orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Hinakanlah mereka ya Allah. Umum, boleh. Nah, maka para ulama sepakat kunut nazilah itu sampai sekarang sunnah dilakukan selama menggunakan kalimat-kalimat umum. Ketika kita mendoakan keburukan untuk orang-orang kafir itu dibolehkan. Itu sejarahnya. Nah, terus karena waktu itu ada yang terbunuh, maka sebagian orang mengatakan kunut nazilah itu disyariatkan ketika kaum muslimin sedang di dalam tekanan orang-orang kafir, dibunuhi oleh manusia, orang-orang kafir, orang-orang zalim. Itu yang disyariatkan. Lah kalau wabah penyakit seperti virus corona ini bagaimana? Nah, ada sebagian ulama melihat dari sisi kematiannya. Karena virus ini sudah membunuh sekian banyak orang, ya kita sebaiknya kunut nazilah kata mereka. Sementara sebagian lain mengatakan, oh nanti dulu. Kita lihat sejarahnya. Kunut nazilah ini adalah kunut yang dibaca di dalam sholat di rakaat terakhir, baik sebelum atau sesudah ruku, dan sebabnya apa? Yaitu kezaliman orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, bukan kezaliman virus. Karena kalau orang kafir kan jelas manusia kan, itu yang kita doakan. Kalau virus, gimana kalau virus ini memang adalah misalnya ini adalah azab dari Allah? Nah, lalu kita, ya Allah hancurkanlah virus corona ini. Padahal itu adalah azab yang Allah turunkan untuk mengingatkan kita misalnya. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan dalam keadaan seperti ini tidak ada kunut nazilah. Lalu apa? Yang disyariatkan adalah berdoa secara mutlak, tidak dalam kunut di dalam sholat. Nah, setelah kami baca alasan para ulama yang membolehkan kunut itu, nah, dalilnya memang tidak kuat ya. Apalagi tadi Rasulullah tidak pernah, para sahabat
pernah nggak terjadi ada wabah penyakit yang menular dan membunuh banyak sahabat? Pernah terjadi tidak? Dulu pernah. Taun itu penyakit taun. Tapi apakah Nabi dan para sahabat kunut nazilah waktu itu? Tidak. Nah, maka para ulama dari madhab Al-Hanabilah mereka mengatakan kalau dalam keadaan wabah seperti ini, ada wabah yang umum gitu mengenai banyak orang, tidak kunut nazilah, tetapi kita dianjurkan memang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh Bapak sekalian. Jadi kita harus berusaha cari tahu ini gimana sih sebenarnya? Apakah ada kunut atau tidak? Nah, itu contoh. Maka kita jangan taklid, harus cari tahu. Itu maksud saya. Tapi kalau kita saya cenderung kunut karena saya tahu dalilnya misalnya. Nah, lalu dia ikut misalnya. Nah, kalau dia tahu dalilnya, silakan. Kalau dia tahu dalilnya. Tapi tadi apakah dalilnya ini tepat atau tidak, itu perlu dilihat juga. Apakah dalilnya sahih atau tidak, itu juga perlu dilihat. Oh, ternyata ini hanya ijtihad ulama. Sementara Nabi dan para sahabat tidak, maka mana yang diikuti? Tentu saja kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi ketika menghadapi situasi yang kira-kira hampir mirip seperti ini, sekalian. Yaitu di antara contohnya. Intinya tadi, usahakan jangan taklid karena itu adalah dasar beragama orang-orang jahiliyah. Kalau kita mempertahankan taklid, itu artinya kita sama seperti orang jahiliyah. Nah, itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian dua ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah Muhammad, "Innama a'izukum biwahidah." Sesungguhnya aku akan memberikan peringatan kepada kalian satu saja. Ini dalam surah Saba ayat 46 ya. Antaqumu lillahi masna wa furada. Hendaklah kalian menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah secara ikhlas. Baik bersama-sama, dua-dua berjamaah itu maksudnya, wa furada atau sendiri-sendiri. Summa tatafakkaru. Kemudian berpikirlah kalian. Nah, Allah nyuruh kita berpikir. Allah nyuruh Rasul supaya mereka berpikir. Lalu katakan, wa ma sahibukum min jinnatin, dan tidaklah teman kalian itu yaitu Muhammad adalah orang gila. Muhammad itu bukan orang gila ketika menyeru kalian meninggalkan patung-patung itu. In huwa illa nadhirun lakum. Sesungguhnya Muhammad hanyalah pemberi peringatan kepada kalian baina yaday azabin syadid, sebelum kalian menghadapi azab yang pedih. Maka Rasul memberikan peringatan. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian. Tapi waktu itu mereka tidak bergeming ya, orang-orang kafir Quraisy. Dan penutup dari surah Al-A'raf ayat ketiga, Allah Ta'ala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum." Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a. Dan janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpin kalian selain Allah. Qalilan ma tadzakkarun, sedikit sekali di antara kalian yang mengambil pelajaran. Nah, ini ayat terakhir yang dikutip untuk menegaskan bagaimana Allah menyuruh kita supaya kita ittiba, jangan taklid. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi kita ini diperintah oleh Allah berdasarkan beberapa ayat tadi agar kita ittiba. Tadi ya, apa itu ittiba? Menerima pendapat seseorang, qabulu qauli ahadin wa anta tadri, dan kamu tahu min aina makhadhahu, dari mana dasar pendapat tersebut. Nah, itu namanya ittiba. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, itulah yang diperintahkan oleh Allah berdasarkan surah Al-A'raf ayat 3 tadi. Jadi kita tidak diperintahkan untuk taklid, bahkan dilarang taklid itu. Nah, ini biasanya orang taklid itu adalah berangkat dari sikap fanatik ya, ta'assub, asabiyah. Pokoknya kalau saya nggak mau dengar Kiai Fulan, nggak mau dengar Ustaz Fulan, saya hanya mau dengar Kiai Fulan saja. Yang lain saya nggak mau dengar. Nah, ini bahaya tuh.
Nah, biasanya kalau udah taklid, dia nggak penting lagi dalil. Yang penting apa yang diomongkan orang yang dia taklidi itu. Nah ini asobiyah, jadi berbahaya sekali. Dan itulah sikap yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebagai dasar dalam beragama mereka. Jadi, sekalian, ini saja yang bisa kita bahas ya pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, selebihnya barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, silakan. Ya. Itu dulu Pak Jazillah. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa definisi ijtihad? Nah, Definisinya apa? Kemudian kriteria mujtahid itu apa saja? Kriterianya apa definisinya? iya. Dan apakah kita itu bisa berijtihad ataukah hanya para ulama atau para mujtahid yang bisa berijtihad? Iya. Dan terakhir, bagaimana kita menyikapi perbedaan ijtihad dengan perkara-perkara? Iya. Bagi Ustaz. Ya, terima kasih. Monggo Pak Jazim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan sedikit menyimpang. Ya. Bulan depan kita akan melakukan pasar. Orang Jawa itu biasanya mereka mengadakan ngajar. Ya. Ini dilakukan. Bagaimana pandangan Ustaz mengenai hal ini? Karena ini memang sudah berkali-kali mereka sudah menyampaikan. Itu apakah Bisa sedikit digambarkan nyadran itu apa, Pak Jazim? berdoa di dekat makam membawa alam dan lain sebagainya. Dengan tujuannya biasanya Doakan pada leluhurnya. gitu. Sebelum masuk bulan Ramadan gitu ya. Iya. Ya. Gimana? Apa Pak Budi? Pak Budi tadi mau nambahin? Gimana? Namanya nyadran. J, baik. J, terima kasih Pak Jazim. Baik, yang pertama, pengertian ijtihad itu apa? Ijtihad itu ya, dari kata al-juhdu ya. Juhdu itu bersungguh-sungguh. Maksudnya apa? Badlu juhdin ya. Mengeluarkan kesungguhan li istimbatil ahkam al-syar'iyyah minal adil asy-syar'iyyah. Untuk mengambil kesimpulan hukum-hukum syariat berdasarkan dalil-dalil syarak. Jadi seseorang mengeluarkan kesungguhannya untuk ambil kesimpulan hukum berdasarkan dalil-dalil yang ada baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi SAW. Dia berusaha ini maksudnya gimana, ini kesimpulannya bagaimana, ini halal apa haram dan seterusnya. Itu jadi badlu al-juhdi lil istinbat al-ahkam asy-syar'iyyah bil adillah asy-syar'iyyah. Itu pengertiannya menurut sebagian ulama ya, mengeluarkan kesungguhan untuk mengambil kesimpulan hukum syarak berdasarkan dalil-dalil syarak. Ada enggak kriterianya? Tentu saja ada. Nah, seorang mujtahid itu dia harus ngerti bahasa Arab, ngerti nahwu sharaf, ngerti ilmu balaghah. Al-balaghah itu nanti ada 3, ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, ada ilmu bali'. Dia ngerti ilmu tafsir, ngerti ulumul Quran, ngerti ilmu hadis, ngerti ilmu mustalahul hadis, ngerti masalah fikih, usul fikih dan beberapa ilmu dasar lainnya. Kalau dia nggak bisa bahasa Arab, kok berijtihad? Nah ini nggak bisa. Jadi seorang mujtahid ngerti bahasa Arab. Nah ini misalnya karena Al-Quran dan hadis Nabi disampaikan dengan bahasa Arab. Nah bahasa Arab banyak cabang ilmunya tadi. Ada ilmu nahwu, ada ilmu sharaf, ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, ada ilmu badi dan seterusnya. Belum nanti tadi ilmu usul fikih, itu banyak juga penjelasannya. Yaitu syarat-syaratnya. Lalu bagaimana kita menyikapi ijtihad para ulama yang berbeda satu sama lain? Nah, caranya tentu kita harus baca ya. Misalnya ada ulama A berijtihad begini. Kita coba cari tahu ijtihadnya begitu, dalilnya apa. Lalu ulama lain mengatakan berbeda dengan ulama A tadi, ulama B. Kita harus tahu kenapa dia berkesimpulan seperti itu, apa dalilnya. Nah, lalu kalau kita udah tahu semua, kita berusaha mana yang paling kuat dalilnya.
Baru itu kita ambil ya. Ijtihad ulama yang dalilnya lebih kuat, lebih jelas, dan meninggalkan ijtihad yang dalilnya tidak lebih kuat atau tidak lebih jelas. Nah itu cuman mungkin tidak mudah juga kan? Kira-kira mudah atau tidak? Nah, maka kita akhirnya harus belajar juga kan? Harus belajar. Ya mudahnya ginilah. Ketika ada seorang ulama mengatakan A, dalilnya ini. Dia nyebutin nggak hadisnya riwayat siapa, derajat hadisnya gimana? Nah itu, kalau ada yang menjelaskan dengan sangat detail, bahkan rujukan kitab-kitabnya, nah maka itulah yang kira-kira patokan paling mudah lah untuk kita sebagai orang awam, Bapak sekalian. Yaitu tentang ijtihad, syarat-syarat mujtahid, dan bagaimana cara menyikapi perbedaan ijtihad. Yang terakhir nyadran, Bapak sekalian. Nah tadi kita cari tahu ada nggak sih dulu apa contohnya, ada nggak bahwa dulu sebelum masuk bulan Ramadan itu ngadain ziarah kubur lalu bagi-bagi makanan gitu ya, makan bersama di makam setelah selesai berdoa. Cari tahu ada nggak dalilnya kan gitu. Kalau enggak berarti kita tinggalkan. Kalau kita terus pertahankan ikut, ya berarti sama saja. Kita taklid jadinya kan. Oh orang tua kami dulu gini kok. Nah, maka kita tidak boleh seperti itu. Kalau kita masih bersikap orang tua kami dulu, nenek moyang kami dulu seperti ini. Nah tapi kita tahu nggak dalilnya? Kenapa kok mereka seperti itu? Nah itu. Jadi kalau nggak ada, kecuali kalau ada. Oh ternyata dulu Rasul pernah, sahabat pernah melakukan amalan seperti nyadran. Oh berarti ada landasannya, silakan. Kalau ada, kalau tidak, berarti sebaiknya kita tidak melakukannya. Yaitu Ajazin dan Mursalian. Sama seperti ini, tumpeng, bikin nasi tumpeng. Itu kan semacam itu. Itu dulu sejarahnya gimana? Kan kita perlu tahu. Jangan biasanya orang tua kami kalau ngadain ini ada nasi tumpeng kan begitu biasanya kita kan. Kalau kita biasanya, ngomongnya biasanya orang tua kami, nenek moyang kami dulu begini, kalau ada acara begini pakai tumpeng dan seterusnya. Nah ini namanya taklid juga. Kita perlu cari tahu apa dulu asal usulnya. Oh ternyata, ini yang kami pernah baca ya, asal usul tumpeng itu berangkat dari kepercayaan gunung ya. Jadi ada penguasa gunung. Lalu untuk menghormati penguasa gunung buatlah nasi tumpeng. Itu dalam artikel yang pernah kami baca. Sehingga memang ada sebagian ustadz melarang, gak usah bikin tumpeng-tumpengan. Wong sejarahnya dulu seperti itu kok. Tentu saja tidak bisa lepas dari sejarah. Oh niatnya kan kami tidak seperti mereka. Nah walaupun niatnya beda, tapi kalau asal usulnya dulu untuk menghormati dewa penguasa gunung, nah itu sebaiknya tidak perlu dilakukan sebaiknya. Nah, apa Pak? Ya kita meninggalkan seharusnya. Apa bisa nggak misalnya kita ngadain syukuran, undang teman-teman, lalu sediakan nasi tanpa tumpeng? Kan bisa juga sebenarnya kan? Nah itu. Itu contohnya bisa dia. Nah, jadi kami tahu setelah ada orang nanya, "Tan gimana itu nasi tumpeng?" Dulu saya tanya sejarahnya gimana? Nah, kita cari bareng-bareng. Oh ternyata ketemu artikel yang menjelaskan begitulah sejarah tumpeng tadi. Allahu ta'ala a'lam. Jadi saya kira ini sekalian, intinya tadi seorang muslim itu harus ittiba. Ittiba itu dia ngikuti pandangan atau pendapat seseorang dan dia ngerti seperti apa dalilnya, dari mana dalil dan asal usulnya. Jadi saya kira ini sekalian apa yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Dan semoga sekalian kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mari kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.